Minggu terakhir bulan Februari 2024, bagaimana dengan perkembangan program bantuan sosial? Ada beberapa bantuan tunai yang dicairkan di tahun 2024 ini. Salah satu program bantuan sosial yang lagi ditunggu bagi penerima manfaat, yaitu program BLT mitigasi resiko pangan. Selanjutnya, bagaimana dengan perkembangan program bantuan PKH, program bantuan BPNT yang saat ini dicairkan? Apakah penyalurannya akan segera ditetapkan untuk tahap kedua? Kemudian sampai kapan pencairan bantuan PKH dan BPNT akan berakhir untuk proses penyaluran di tahap 1? Teman-teman sahabat sosial, beberapa informasi lainnya kita akan suguhkan nantinya. Silakan ditonton video ini, jangan di skip agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunsana Emril. Terima kasih teman-teman semua yang tetap standby di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan coba menyampaikan informasi terbaru, update perkembangan program bantuan sosial. Beberapa bantuan tunai yang lagi ditunggu bagi penerima manfaat. Bahkan yang sudah cair bantuannya berhak lagi mendapatkan bantuan sosial yang lainnya. Yang penting lolos verifikasi dan berhak mendapatkan bantuan, segera cairkan bantuan dan gunakan bantuan tersebut untuk kebutuhan yang primer. Artinya kebutuhan yang mendesak di saat KPM membutuhkan sesuatu. Jadi teman-teman sahabat sosial, kita akan coba jelaskan sebelum saya lanjut ke poin pembahasan. Yang baru gabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mensupport kami. Informasi awal kita akan jelaskan terlebih dahulu untuk program PKH dan BPNT. Bantuan PKH dan BPNT belum berakhir pencairannya, baik lewat rekening bank atau ATM KKS Merah Putih maupun lewat PT Pos Indonesia. Untuk BPNT pencairan lewat bank maupun PT Pos disalurkan hanya 1 bulan pencairan. Nilainya Rp200.000. Yang sebelumnya ada 400, namun saat ini hanya cair Rp200.000. Kemudian BPNT ini lagi ditunggu pencairannya untuk tahap kedua. Saat ini masih tersalurkan untuk tahap pertama bagi 18,8 juta KPM. Sedangkan bantuan PKH program Keluarga Harapan ini saat yang disalurkan yaitu bantuan PKH bagi validasi data baru maupun bagi KPM validasi data by sistem yang terupgrade datanya. Yang sebelumnya hanya mendapatkan bantuan BPNT, saat ini juga mendapatkan bantuan PKH. Jika memang dalam kartu keluarganya memenuhi syarat ada komponen PKH. Sudah jelas ya komponen PKH apa saja? Yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan, komponen kesejahteraan sosial. Dan itu bantuan yang diterima berbeda-beda bagi setiap KPM. Bantuan PKH untuk pencairan lewat bank disalurkan per 2 bulan, sedangkan lewat PT Pos disalurkan per 3 bulan. Untuk anak usia dini lewat bank Rp500.000, sedangkan lewat PT Pos tentunya Rp750.000. Itu terkait informasi pencairan bantuan PKH dan BPNT. Yang jelas teman-teman, sampai saat ini belum ada pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua karena masih dalam proses penyaluran tahap pertama untuk memenuhi kuota dari program PKH dan program BPNT. Jadi teman-teman sahabat sosial yang sudah cair tidak perlu menunggu lagi pencairan untuk tahap kedua karena nanti akan ada waktunya seiring prosesnya di data 6NG sudah diupdate sampai dengan SPM. Selanjutnya kita akan menyampaikan informasi yaitu bantuan beras 10 kg. Sudah masuk di tahap kedua, ada yang sudah disalurkan di daerah Serang, kemudian di daerah Sumedang, daerah Majalengka, Purwokerto, kemudian di daerah Sulawesi, Bitung juga sudah disalurkan, daerah Sumatera pun sebagian sudah disalurkan. Dan proses ini akan terus dilakukan hingga memenuhi kuota 22 juta KPM. Nah teman-teman, penerima beras 10 kg ini datanya bukan lagi dari data DTKS, melainkan data dari
Kemenko PMK, yaitu data gabungan BKKBN, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan maupun data PNM. Nah, yang jadi tanda tanya, apakah penerima PKH BPNT mendapatkan bantuan beras? Mendapatkan sebagian jika KPM tersebut terdata dalam data P3KE. Karena P3KE juga ada data BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman sahabat sosial, itu ya informasi bantuan beras 10 kg. Dan informasi lebih lanjutnya disalurkan sampai dengan bulan Juni 2024. Selanjutnya teman-teman sahabat sosial, bagaimana dengan perkembangan BLT mitigasi resiko pangan? Nah teman-teman, BLT mitigasi resiko pangan ini dicairkan nanti di bulan Ramadan, tepat itu di bulan Maret 2024. Pencairan tentu sama dengan penerima BLT El Nino 18,8 juta KPM, dan ini diperuntukkan bagi KPM BPNT dan KPM PKH plus BPNT. Jadi teman-teman sahabat sosial, pencairan BLT mitigasi ini belum ada sama sekali, masih menunggu update status dari pemerintah kapan surat perintah pencairan dana bantuannya diterbitkan nanti. Yang jelas di bulan Ramadan akan segera tersalurkan beberapa program bantuan tunai dari pemerintah. Selanjutnya program PIP anak sekolah sudah disalurkan secara bertahap. Saat ini di tahap pertama untuk periode bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Itu tahap pertama datanya dari data penerima PKH maupun BPNT. Kemudian nanti tahap kedua itu data dari usulan satuan pendidikan. Yang terakhir nanti baru ada usulan dari lembaga formal seperti DPR, DPRD. Nah teman-teman sahabat sosial, ingat bantuan PIP ini hanya satu kali pencairan dalam 1 tahun anggaran. Nah teman-teman sahabat sosial, silakan ada video kami tampilkan. Ini penting ya bagi teman-teman semua dari Kementerian Keuangan menyampaikan terkait beberapa program bantuan sosial untuk tahun 2024 ini. Silakan disimak sampai habis. Terima kasih Pak Wamen, rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Ada beberapa pertanyaan mengenai bansos, ya, baik bansos beras, daging ayam dan telur maupun BLT. Kemudian juga ada pertanyaan mengenai THR dan ada satu mengenai PNBP, mengenai peraturan yang sedang disiapkan untuk PNBP. Mengenai bansos ini sebagaimana pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Presiden maupun beberapa menteri, ini kita akan terus melakukan review. Yang pertama untuk bansos beras, daging ayam dan telur ini sampai dengan Juni. Kalau kita akan melaksanakan sampai dengan Juni, ini perkiraan anggarannya adalah sekitar 18-20 T. Jadi tergantung nanti tentunya berapa realisasi keluarga dengan balita stunting yang akan mendapatkan bansos tersebut. Ya. Nanti setelah 3 bulan kami akan melakukan review dan tentunya akan bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Untuk BLT sejauh ini sudah diputuskan adalah untuk 3 bulan pertama dan tentu setelah itu bisa tentu dilakukan review lagi. Untuk BLT ini anggarannya akan mencapai 11,3 triliun. Ini seluruhnya tentunya sudah disiapkan dari cadangan belanja bansos yang memang sudah disediakan di tiap-tiap tahun anggaran. Ada koreksi ini untuk bantuan beras, daging ayam dan telur Januari dan Juni sudah ada update, yaitu 17,5 triliun rupiah. Jadi sekali lagi bantuan beras, daging ayam dan telur Januari sampai dengan Juni ini anggarannya 17,5 triliun rupiah. Sementara untuk BLT Januari sampai dengan Maret itu 11,3 triliun rupiah. Demikian Pak Wamen, kami kembalikan dulu ke Pak Wamen. Sebelum saya kembalikan ke Bu Menteri, mungkin ini Pak Isa bisa mengupdate beberapa informasi khususnya mengenai bansos yang tadi juga ada pertanyaan tentang bansos, jenis bansos. Pak Isa, silakan. Terima kasih Pak Wamen. Saya mengklarifikasi saja ya, jadi seperti akhir tahun lalu, itu kita memang memberikan bansos beras langsung, dan juga memberikan kepada keluarga dengan balita stunting, itu daging ayam dan telur.
Jadi beras pada dasarnya ada kepada penerima PKH yang kemudian ada beberapa adjustment sekitar 18,8 juta keluarga. In addition, untuk keluarga-keluarga dengan balita stunting itu ditambahkan juga daging ayam dan telur. Tadi angka yang saya sampaikan 17,5 triliun itu adalah bansos beras 10 kg yang dibagikan kepada para penerima PKH tambahan untuk sampai dengan Juni nanti. Dan untuk keluarga-keluarga yang memiliki balita stunting itu ditambahkan daging ayam dan telur seperti yang juga sudah dilakukan di menjelang akhir tahun lalu. Itu angka yang 17 triliun mencakup keduanya itu.